Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lucky Ertandri, peserta Latsar, golongan 3, gelombang 3, angkatan 6, tahun 2025. Nah, pagi ini kegiatan dimulai dari bangun pagi 4.30, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh, lalu ada Zoom, ngaji bersama dengan rekan-rekan Latsar, dan juga ada zikir dan dilanjutkan dengan olahraga lari sejauh 1 kilo. Lalu kita siap-siap, kita lapor, morning rutin ya, semua tadi dilaporkan. Lalu pada pukul 8 kita sudah berkumpul lagi dalam Zoom bersama-sama menerima materi selanjutnya, itu adalah tentang agenda 2. Nah, agenda 2 itu diberikan materi oleh Pak Arief Muhyiddin dan juga Bu Ira Sagala tentang budaya kerja berakhlak. Nah, setelah mendengar uraian tadi, hari ini kami belajar tentang pentingnya penerapan nilai berakhlak dalam proses pembelajaran, baik itu sinkronus dalam tahap diskusi maupun asinkronus atau dalam tahap mandiri. Jadi berakhlak itu dari berorientasi layanan, ya, kemampuan kita untuk memahami, memenuhi, memperbaiki dan melakukan inovasi. Berorientasi layanan. Harus ramah, sopan, cepat, dan komunikatif. Jadi diharapkan ASN mampu memberikan layanan yang bersifat melayani. Nah, pada sinkronus kita ya menurut saya kita harus aktif bertanya kepada fasilitator, memberikan komentar, mendengarkan dengan baik. Dari sisi mandiri di instansi, ya saya sebagai dokter spesialis urologi yaitu memberikan pelayanan spesialis urologi yang berhubungan dengan tata laksana batu saluran kemih, prostat, kelainan bawaan anak, trauma dan rekonstruksi di bidang saluran kemih, dan juga terapi pengganti ginjal atau transplantasi dengan baik, dengan melayani, dengan sifat dan sikap melayani. Selanjutnya adalah A itu adalah akuntabel. Akuntabel itu adalah kemampuan kita untuk menjaga diri supaya tidak lalai, bertanggung jawab, menggunakan fasilitas yang kita pakai untuk pekerjaan sebagai ASN, pelayan publik. Nah, apa itu? Ya, melakukan praktek kedokteran dengan profesional, bermoral tinggi, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kepuasan publik pasien. Selanjutnya adalah kompeten, kompeten, mampu terus belajar, menghasilkan yang terbaik, selalu melakukan aktualisasi diri, aktif selama pembelajaran Latsar. Itu adalah bentuk dari sinkronus, itu adalah bentuk dari penerapan nilai berakhlak yang sinkronus. Lalu yang asinkronus ya menghadiri acara atau workshop di bidang urologi atau di bidang kesehatan, melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan kompetensi lanjutan, juga bagian dari aktualisasi untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya adalah habis K ada H, itu harmonis. Harmonis itu adalah kemampuan kita sebagai seorang ASN itu harus bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan juga tolong-menolong satu sama lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, sehat, bekerja sama. Nah, seperti kalau sinkronus, ya dengan menghidupkan kamera, ya, mengetahui apa yang didiskusikan oleh para teman-teman dan juga para fasilitator. Kalau pada asinkronus, ya bekerja sama dengan staf lain, atau pada tenaga kesehatan yang lain yang berhubungan dengan instansi kita dalam melakukan pelayanan publik. Soalnya ada berakhlak, L itu loyal. Nah, loyal itu adalah menjaga konstitusi negara, nama baik kementerian, Kemenkes, Korp ASN. Jadi kita diminta sebagai seorang ASN itu harus bisa saling menjaga dan membantu sesama ASN, menunjukkan kehadiran saat Latsar, saling mengingatkan, hadir, termasuk juga kalau pada asinkronus hadir dalam acara institusi untuk pelayanan publik di rumah sakit, di mana instansi saya di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Nah, selanjutnya adalah berakhlak, adaptif.
adaptif. Ya, adaptif itu adalah kemampuan untuk berinovasi, berkreativitas tinggi, proaktif, dan inisiatif yang baik. Jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri. Itu tadi fasilitator mengingatkan kita menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Contohnya yang sinkronus ya mengikuti pelatihan. Nah, saat lasar, nah Zoom, gimana kemampuan adaptif kita bisa mengikuti dengan baik, disiplin, ikut sampai selesai. Nah, yang asinkronus di instansi yaitu mempelajari sistem yang baru yang diterapkan, misalnya catatan berbasis elektronik seperti RME, atau untuk mengetahui jumlah obat dan meresepkannya, atau ada alat baru yang dipakai, bagaimana kita menjalankan atau memakai alat tersebut dengan baik, tidak membuat alat tersebut rusak. Selanjutnya yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif terbuka dalam bekerja sama untuk capaian tujuan bersama. Pada kasus sinkronus, pada kondisi sinkronus bersama peserta lasaran lain itu saling mengingatkan, saling jaga kerjasama untuk mengikuti lasar. Kalau tidak ada yang belum ada kabar, dicari tahu. Dan juga kita diminta untuk bekerja sama menyelesaikan tugas lasar. Nah, yang asinkronus, mandiri di instansi, kita melakukan kolaborasi antar spesialis lain, atau dengan bagian manajemen lain, atau instalasi lain, atau tenaga kesehatan lain dalam melakukan layanan publik, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.